Pejuang Hizbullah menyergap pasukan Israel atau IDF di pinggiran Merkaba, Lebanon Selatan pada Selasa 19 November 2024 malam. Serangan dimulai pada pukul 10 waktu setempat saat Hizbullah menembakkan rudal anti-tank menewaskan beberapa anggota IDF. Setengah jam setelah insiden, Komandan Militer Israel mengirim tim penyelamat untuk menarik korban. Namun, saat upaya evakuasi, Hizbullah kembali menembakkan rudal anti-tank menewaskan dan melukai anggota tim penyelamat. Serangan lanjutan terjadi pada pukul 11:10 malam saat tim penyelamat kedua juga diserang rudal Hizbullah. Pada pukul 12:15 malam, Hizbullah meluncurkan salvo roket artileri yang menargetkan pasukan Israel di timur Merkaba. Roket tersebut mengenai situs militer Armard di Lembah Hunin, Palestina, menyebabkan kerusakan pada pasukan Israel. Hizbullah tetap bertahan melawan agresi Israel, mempertahankan posisi di beberapa kota seperti Qiyam, Merkava, dan Kama. Perlawanan Hizbullah menunjukkan keteguhan mereka dalam mempertahankan wilayah Lebanon dari serangan Israel. Pasukan Israel atau IDF semakin terdesak usai serangan besar-besaran dari Hizbullah di wilayah utara. Israel Hayom mengklaim bahwa IDF belum mampu mengalahkan Hizbullah hingga situasi saat ini jauh dari kata selesai. Ketegangan tersebut dirasakan tidak hanya oleh tentara Zionis di Lebanon Selatan, tetapi juga oleh warga Israel di utara serta penduduk Tel Aviv. Mengutip Tribun News pada 20 November 2024, penasehat strategis Barak Sari menyatakan bahwa Hizbullah kini berfokus pada perang besar yang berkepanjangan. Menurutnya, Israel kurang siap menghadapi serangan besar karena sedang berusaha memulihkan ekonomi dan masyarakatnya. Sementara itu, Kepala Forum Pemukiman Israel Moshe Davidovich menggambarkan situasi yang penuh ketegangan dengan campuran kepanikan. Dilaporkan, serangan pesawat tak berawak Hizbullah di wilayah utara Palestina membuat keadaan semakin genting. Davidovich menegaskan bahwa ketegangan harus dipulihkan agar warga Israel dapat kembali ke rumah mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa serangan udara negaranya terhadap Iran bulan lalu telah mengenai sebuah komponen dari program nuklir Teheran. Selain mengenai komponen nuklir, serangan Tel Aviv juga menurunkan kemampuan pertahanan dan produksi rudal Iran. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam pidatonya di Parlemen Israel Knesset pada hari Senin 18 November 2024. Namun, dalam pernyataan tersebut, Netanyahu tidak memberikan rincian mengenai elemen terkena serangan Tel Aviv. Serangan itu merujuk pada serangan 26 Oktober 2024 saat jet tempur Israel melancarkan 3 gelombang serangan ke Iran. Jet-jet Israel itu menargetkan aset militer Iran usai Iran menembakkan ratusan rudal balistiknya ke Israel. Menanggapi serangan Tel Aviv, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan serangan itu tidak boleh dibesar-besarkan atau diremehkan. Di sisi lain, di saat bersamaan dengan pidato Netanyahu, Uni Eropa dan Inggris telah memperluas sanksi mereka terhadap Iran. Sanksi itu dijatuhkan ke Teheran atas dugaan dukungan Iran terhadap perang Rusia di Ukraina. Uni Eropa mengatakan mereka melarang ekspor, transfer pasokan atau penjualan dari unit Eropa ke Iran atas komponen yang digunakan untuk membuat rudal dan drone. Sayap militer Hamas Al-Qassam berhasil melumpuhkan Komanda Brigadir Kafir Israel di Gaza Utara pada Rabu 20 November 2024. Dilaporkan, IDF mengklaim seorang tentara tewas dan seorang perwira terluka. Di antaranya adalah Komandan Batalion 90 Brigadir Kafir. Perlu diketahui, Brigadir Kafir merupakan komandan infanteri termuda dan terbesar dari pasukan pertahanan Israel. Situasi perlawanan milisi Palestina yang dipimpin Al-Qassam menarik perhatian pakar militer asal Mesir Ahmed Abdelrahman. Abdelrahman mengapresiasi keberanian Al-Qassam meskipun kekuatannya terbatas namun mampu menghancurkan pasukan Israel. Dalam pernyataan pers, ia menyebutkan bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza Utara, khususnya di kamp pengungsian Jabalia dan Bet Lahia, sebagai keajaiban dalam analisis militer.
Abdel Rahman menjelaskan meski Gaza Utara telah digempur habis-habisan oleh Israel, perlawanan Al-Qassam menunjukkan ketabahannya yang luar biasa. Peristiwa tersebut menjadi bukti kekuatan Al-Qassam dalam menghadapi agresi Israel. Pakar militer Israel Amir Barsalom mengklaim bahwa roket Hizbullah menjadi ancaman besar bagi keamanan Israel. Dilaporkan, Barsalom menyoroti peningkatan volume dan daya serang roket Hizbullah yang mampu memukul garis depan IDF. Hizbullah telah meningkatkan persenjataannya dengan menambah jumlah roket dalam serangan terbaru. Sementara, frekuensi tembakan roket juga semakin meningkat dengan serangan terjadi hampir setiap hari. Mengutip Tribun News pada 20 November, Barsalom melaporkan bahwa serangan Hizbullah terhadap wilayah Israel Utara merupakan serangan besar yang diluncurkan secara bersamaan. Dalam beberapa hari terakhir, Hizbullah telah meluncurkan serangan ke Tel Aviv dan sekitarnya, termasuk menyerang pangkalan Glilot dengan roket canggih. Hizbullah juga meluncurkan drone ke pangkalan militer di Tel Aviv. Serangan roket itu menghancur wilayah Haifa yang menjadi target utama Hizbullah pada Sabtu 16 November 2024. Serangan-serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar dan pemadaman listrik. Hizbullah juga melancarkan beberapa serangan terkoordinasi ke 5 pangkalan militer Israel termasuk markas besar Angkatan Laut Israel di Haifa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.